Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah sinari hati kita dengan iman dan Islam, dan digerakkannya badan kita kepada ketaatan. Mudah-mudahan ibadah yang kita dirikan semoga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Karena seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Law 'alimtu anna li salatan maqbulah latamannaitul mauta ba'daha." Andainya saya tahu ada satu solatku diterima, maka saya sudah ingin mati setelahnya. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita, mengabulkan doa, permintaan dan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapatkan senantiasa bertambah dari sisi Allah yang Maha Pemurah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat, semoga salawat dan salam kita senantiasa mengiringi majlis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu baitnya, para istri, anak-anak serta cucu-cucunya serta zuriat keturunan yang mengikutinya sampai akhir masa.
Demikian pula para sahabat yang setia, yang telah menyampaikan amanah, berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya sehingga agama ini sampai kepada kita. Demikian pula para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai akhir masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan langkah kita istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan bersama imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah. Lambat tapi insyaallah pasti berjalan lambat tapi pasti, karena memang bahasa beliau ringkas, padat, kalau kita jelaskan menjadi luas dan panjang. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kitab ini boleh dikatakan jarang disyarahkan oleh kaum muslimin karena alasan tadi bahasanya tinggi. Sebagian mengatakan alasannya belum sistematis seperti buku-buku usul fikih yang ditulis oleh ulama mutaakhirin. Ya, saya jadi ingat juga perkataan sebagian orang ketika bicara tentang akidah Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i tak menulis secara sistematis. Ini pas usul fikih juga tidak sistematis. Kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa para penulis pada umumnya menulis sesuai hajat pada masanya. Ketika dibutuhkan ditulis. Dulu orang tidak menulis kitab hadis, tapi di saat banyak orang yang sudah lemah hafalannya, kemudian sudah mulai masuk yang bukan hadis ke dalam hadis, ya hadas kadang dianggap hadis, sehingga ditulislah buku-buku hadis, dipilah mana yang sahih mana yang tidak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, sehingga dan diberikan kekuatan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada pembahasan masih dengan masalah bahasa Arab juga, bahwasanya bahasa Arab dengannya Allah mengangkat Nabi dan kaumnya. Orang Arab dan tentu saja Nabi di atasnya diangkat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, sehingga menjadilah Nabi sebaik-baik Nabi karena diturunkan kepadanya sebaik-baik kitab dalam bahasa sebaik-baik bahasa, yaitu bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang mencintai bahasa Arab, mencintai Al-Quran, mencintai Nabi yang berbahasa Arab, dan juga orang Arab yang dengannya kita memahami wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga kita dalam hal ini seperti kata Imam Asy-Syafi'i mesti jadi pengikut bukan yang diikut. Maka berbahagialah menjadi pengikut dalam kebenaran daripada jadi ikutan dalam kebatilan. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih suka jadi pengikut tapi dalam kebenaran daripada menjadi orang yang diikut tetapi dalam kebatilan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat. Berkata Imam Syafi'i, di sini kita berhenti kemarin, fa'ala kulli muslimin ay yata'allama min lisanil Arab. Wajib bagi setiap muslim. Ya, wajibnya di mana? Belajar dari bahasa Arab, ma balaghahu juhduh, sesuai dengan kesanggupan yang dia miliki. Sejauh mana kesanggupannya dia pelajari. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mesti semuanya jadi dosen bahasa Arab nanti, ya. Tidak mesti semuanya jadi pakar nahwu Arab, tidak. Tapi ma balaghahu jahduhu, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Apa contohnya? Kata Imam Syafi'i, hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, sampai dia benar-benar bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya, di sini perlunya bahasa Arab. Allah tidak Nabi atau Allah Subhanahu wa taala ketika syahadat tidak menyebut la rabba illallah, tidak, tapi menyebut la ilaha. Sebab kata Rabb
Kalau dia akui Rabb itu kan pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi dipilih oleh Allah SWT kalimat la ilaha. Ilah. Ilah beda dengan Rabb dari sisi makna, bahwa sesungguhnya Rabb belum tentu ditauhidkan orang, tapi kalau ilah mesti ditauhidkan. Bahwasanya bisa saja orang mengakui Allah pencipta, tetapi masih berdoa kepada selain Allah. Bisa saja orang mengakui hanya Allah pencipta, tetapi masih menganggap masih bernazar kepada selain Allah. Berapa banyak hari ini, sampai hari ini kita mengira dulu orang-orang kampung saja yang dia berada di curug-curug kampung melakukan, kalau ingin bangun rumah sembelih ikan, ayam, sembelih ayam, namanya apa tuh? Sajab. Nah, saya baru dengar namanya ini. Kalau kami di sini namanya sema, ya, atau dalam bahasa Jawa apa? Bukan sajen, apa namanya? Tumbal. Tumbal. Ya. Ya, ternyata sampai hari ini orang bikin jembatan, bikin bangunan besar masih pakai kepala kerbau. Padahal kerbau itu kiai itu. Di Jawa kan kiai. Kaum muslimin dan muslimat di sebagian keyakinan. Nah, padahal kepala sapi, pada sapi itu sebagian umat manusia menyebutnya Tuhan dan sebagainya. Ketika dikatakan kepadanya ini tidak syirik, oh tidak, kita tidak menduakan Allah pencipta, tetap Allah, cuma ibadah kita beri selain Allah. Jadi makanya kalimat la ilaha ini harus dipahami menurut teks Arabnya, dan ketika diterjemahkan ke dalam yang bukan aslinya, sehingga lahirlah asal selama tidak mengakui ada pencipta selain Allah, maka dia masih muwahhid. Padahal para nabi dan rasul diutus oleh Allah SWT bukan hanya sekedar mengakui Allah pencipta, Allah yang memiliki, tidak, lebih dari itu. Kalau memang dia pencipta, dan secara fitrah kita pasti akan meyakini, selama tidak ada pengaruh-pengaruh luar, akan meyakini hanya Allah pencipta, sah. Cuman yang masalahnya sering kita akui dia pencipta, tetapi kita tidak taat dan tunduk hanya kepadanya, tidak mentauhidkannya, sehingga masih banyak ibadah-ibadah yang diberikan kepada Allah di samping kepada selain, atau kepada selain Allah di samping kepada Allah. Coba dia sembelih sema pakai bismillah enggak? Pakai bismillah? Pakai ya? Kan pakai bismillah kan? Pakai selawat kadang, pakai selawatan pula kadang sebelumnya. Cuman tapi niatnya untuk apa? Untuk menghindari bahaya dari penunggu sungai, penunggu muara, penunggu hutan, penunggu lembah dan sebagainya, penunggu gunung, penjaga kunci, pemegang kunci gunung dan sebagainya. Makanya kalimat la ilaha illallah ini yang kaum muslimin sering tidak memahami secara hakiki, sehingga terjemahannya sering tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan pencipta, tidak ada menghidupkan. Itu betul, tidak salah. Tetapi yang lebih daripada itu, kalau memang kau akui Allah pencipta, jangan sembah selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan menganggap ada yang berpengaruh di dunia ini beri manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan meyakini ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Berapa banyak orang masih percaya dengan peramal. Kalau lahir Januari, apa bintangnya? Bapak enggak hafal lagi ya? Alhamdulillah, syukur enggak hafal tuh. Kabarnya kalau lahir Januari cintanya seret dikit. Rezeki banyak tapi cintanya enggak berhasil. Subhanallah. Awak Januari lahir, alhamdulillah, aman-aman. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan percaya itu. Tapi masih banyak yang ramai percaya, sehingga bahkan jadi acara yang paling acara peramalan, acara yang paling diminati, paling banyak ini ratingnya. Tapi saya tidak nonton katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar hamba Allah
sekalipun punya mukjizat tapi masih tetap hamba, bahwa tidak boleh meminta kepadanya kecuali di masa hidupnya kita minta sesuatu yang boleh dia lakukan. Tapi kalau setelah meninggalnya tidak boleh berdoa kepadanya, tidak boleh minta, ya Rasulullah tolong kami dalam bahaya, Indonesia dalam bahaya, undang-undang apa namanya LGBT undang cilaka. Subhanallah. Semoga kaum muslimin jangan terlalu risau. Ya, rezeki kita tidak ada di tangan pemerintah, rezeki kita bukan di tangan pengusaha, rezeki kita bukan di tangan orang-orang zalim, rezeki kita bukan di tangan ayah dan ibu kita. Ya, artinya bukan berarti setuju, tidak, tetapi tidak boleh terlalu khawatir. Sama dengan corona sekarang, ya tak? Takut boleh, hati-hati boleh, tapi ketakutan tak boleh. Buktinya tuan-tuan, masya Allah, dilarang ngaji pada berontak semua kan. Ya, kan dilarang, kita dilarang, masih tidak dilarang, silahkan, tapi ikut protokol, gitu aja lah. Kita tidak dilarang bekerja, tapi ini undang-undangnya saya tidak setuju, demi Allah saya tidak setuju. Tetapi jangan kita ketakutan, apalagi beringas, apalagi sampai dengan hal-hal yang tidak disetujui oleh syariat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok masuk ke undang-undang itu boleh? Taib. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar hamba Allah dan utusan Allah SWT. Kalau maknanya utusan Allah, utusan itu bawa apa biasanya? Kalau datang utusan penguasa, dia bawa apa? Berita. Sah? Bawa berita? Taib. Bawa apa lagi? Ya, berita tentu ada perintah di dalamnya, ada larangan, kemudian ada juga kadang hadiah, betul? Ada hadiah, keutamaan. Nah, siapa yang beriman pada Rasulullah SAW mesti percaya dengan seluruh berita yang dia bawakan. Dan biasanya utusan selesai tidak menjelaskan apa yang disampaikan. Saya ulang lagi, kalau utusan tak setuntas menyampaikan, menjelaskan, berarti selesai urusannya? Enggak. Makanya kalau ada yang mengatakan Allah, Rasul belum jelas baginya dengan bahasa, bukan bahasa Arab jelas, ini adalah, mohon maaf kalau tidak mau dikatakan bohong atas nama Nabi, tapi setidaknya keliru memahami syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarkanlah seluruh berita yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan bahasa yang jelas. Bukti jelasnya para sahabat tidak ada lagi yang bertanya, sah? Kan tidak bertanya lagi dia kan? Ya Rasulullah kalau begini mesti begitu ya Rasulullah, tidak. Wah Nabi, orang sahabat itu orangnya tidak cerdas, apa adanya aja lah. Ya nah, bukan karena cerdas, karena paham lah mereka, tidak banyak bertanya. Iya kenapa? Kalau terlalu banyak tanya karena paham atau karena tidak paham? Kalau diam ada dua kemungkinan ya. Kalau diamnya kita betul, ada dua kemungkinan, malu bertanya, jalan terus. Kaum muslimin. Tapi kalau mereka diamnya karena paham, apa bukti pahamnya? Diterima oleh Rabbul Izzati wal Jalal radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka diridai dan mereka ridha kepada Allah. Kalau kita kan tidak masuk kan? Kita ada? Tidak ada kan, hanya kira-kira kita aja. Kalau Allah tidak ridho sama kita, dah lama dihancurkan kita. Mana dalilnya kalau Allah tidak ridho dihancurkan? Itu orang kafir dari dulu tidak dihancurkan semuanya. Ya Pak, ini sebagian bilang, mana buktinya saya tersesat katanya. Kalau betul saya sesat, dah lama dimatikan Allah katanya. Iya. Itu kita Trump tidak mati-mati juga. Kaum muslimin. Sesat tidak? Sesat tidak? Duitnya tambah banyak aja Pak ya. Tambah banyak. Jadi tidak itu alasan kaum muslimin, bahwa tidak semua yang diberi Allah nikmat, melimpah, harta banyak, kekuasaan langgeng, bahwa dia diridai Allah, tidak. Sampai ada cap dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan ini ada pada generasi pertama. Jadi kalau mereka diam kenapa? Paham. Kalau diam kita ada dua kemungkinan, paham atau sama sekali tidak paham. Sama sekali tidak paham. Nak nanya, tanyalah.
Tidak tahu apa nih mau ditanya Ustaz. Tidak satu pun singgah, gimana mau nanya? Jadi kalau tanya itu kalau ada yang singgah dikit. Jadi itulah kaum muslimin. Jadi makna ini harus dipahami dengan benar-benar. Jadi orang Arab ketika disebut hamba Allah, paham dia. Kalau kita sekarang sebut hamba belum juga paham. Disebut ini utusan, orang Arab Rasul, dia paham bahwa Rasul itu mesti tuntas menjelaskan. Lalu kalau kita masih juga sehingga kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan lucunya bahasa Arab didefinisikan dengan bahasa kita. Seperti ada kajian misalnya ada bedanya insan dengan ini. Kita ini manusia biasa, tapi ada insannya lagi. Insannya gimana? Ada wujud lagi. Gimana dalilnya? Padahal insan itu bahasa Arab. Orang Arab yang dikatakan insan adalah yang seperti ini, insan namanya. Ada ruh, ada jasad. Jelas? Dah mati namanya jenazah atau mayit. Jenazah. Nah, kalau hidup boleh disebut jenazah? Ya enggak. Jadi harus dimaknai dengan bahasa Arab. Jangan bahasa yang tak dari mana datangnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kitab-kitab bahasa Arab yang orang Arab waktu itu sudah rusak bahasanya. Seperti kita hari ini, banyak bahasa asing masukkan dalam bahasa kita karena kita sudah tidak paham lagi bahasa Indonesia, dikira bahasa itu yang paling mewakili. Ini mohon maaf, tidak sedikit kita menyangka bahwa bahasa Indonesia tidak bisa menjelaskan ilmu teknologi, sehingga kita harus pakai bahasa. Sebenarnya kita aja tidak pede dengan bahasa kita. Kita sendiri yang tidak pede dengan bahasa kita. Kan pernah saya cerita dulu, orang Minang berdebat sama orang Australia kan. Mana yang hebat bahasa Minang pada bahasa Inggris? Pak orang mana? Jawa. Minang. Kita uji. Mana yang hebat bahasa Minang atau bahasa Inggris? Saya tanya. Bahasa Minang, masya Allah. Bahasa Minang lebih hebat. Coba. Beras bahasa Minangnya apa? Bareh. Bahasa Inggris? Rice. Type. Nasi? Bahasa Inggris masih rice. Bahasa Minang? Nasi. Ya, apa namanya yang belum digiling? Bahasa Inggris apa? Rice. Bahasa Minang? Padi. Dah ada 3 dah kalah 3-1. Coba bayangkan, baru 3. Belum lagi yang apa namanya yang jatuh ketika makan. Bahasa Minang apa? Rimah ya. Terus bahasa Inggris? Rice masih, broken rice. Atau sebagainya. Ya dah, masih kalah. Jadi bahasa kita lebih hebat sebenarnya. Tuan-tuan aja menganggap bahasa Inggris lebih hebat. Itu masalahnya. Ini harus dirubah mindset kita ini, cara berpikir ini. Kalau Indonesia mau maju, orang Jepang maju karena pakai bahasa Jepang nih. Ya, tidak menggunakan bahasa asing kecuali terpaksa. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia kecuali terpaksa. Apa ke Indonesia Melayu? Tidak tahu istilahnya, tidak tahu istilah. Dikira baru terpaksa baru berbahasa Indonesia. Kalau orang itu enggak, baru menggunakan istilah asing ketika terpaksa. Dulu orang Arab juga seperti itu, enggak menggunakan bahasa asing kecuali terpaksa. Datang zaman setelah itu enggak menggunakan bahasa Arab kecuali terpaksa. Akhirnya rusak bahasa kita, bahasa orang juga tidak kita kuasai. Akhirnya kita jadi pengekor dimanapun berada. Allah musta'an. Mohon maaf ya, ini enggak politik ini. Ini apa? Menjaga peninggalan nenek moyang kita yang berharga ini. Bahasa, karena bahasa itu menurut pakar bahasa di permukaan bumi hilang 1/4 bahasa dalam sehari. 1/4 bahasa di dunia hilang dalam sehari. Insya Allah kecuali bahasa Arab. Bahasa yang tidak hilang, tapi di kalangan orang Arab bisa hilang. Di kalangan apalagi yang kalangan yang bukan Arab, apalagi di kalangan pembenci Arab fobi. Nah, asal dengan Arab pasti kadrun ini. Kadal gurun lumayan tuan-tuan, kadal gurun masih bisa dimakan. Halal, tapi kalau kadal kita kita dimakannya. Mana lebih hebat? Kadal gurun atau kadal kita? Saya ulang lagi, kadal kita atau kadal gurun? Kadal gurun lebih hebat, bisa dimakan. Kalau kadal kita yang dimakannya. Iya kan? Komodo kita yang dicarinya. Ya, makanya kita dihabisi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kadal gurun itu dhab namanya. Masih halal enggak? Halal. Taib, bisa dimakan.
tapi saya tidak bisa makannya. Ya, katanya hebat bagi kaum laki-laki, katanya. Silakan coba, saya tidak tahu. Kaum muslimin dan muslimat wa yatlu bihi kitab Allah. Kemudian sampai dia bisa membaca kitabullah dengan benar. Karena yang lancar bacaannya nanti barisnya sama malaikat, ma'al kiramil barara. Tapi yang yatata'ta, yang terbata-bata, tetap juga pahala, tapi cuma 2 pahala, beda barisannya. Jadi oleh itu kaum muslimin, tapi tetap Al-Quran harus dipelajari walaupun kita terbata-bata. Yang lancar dan bagus bacaan lebih hebat. Makanya kaum muslimin dan muslim, kenapa kita dalam ibadah terbaik, ini jadi indikator orang yang memperhatikan salat dengan baik pasti memilih pelaksanaan salat sebaik-baik mungkin, tempatnya diperbaiki dengan baik, kemudian yang pelaksananya juga baik, kita yang hadir juga dalam keadaan terbaik, ya dah. Sampai-sampai kalau lapar tidak boleh datang kecuali makan dulu, tapi jangan makan petai ya. Jangan makan jengkol, habis itu sendawa di depan orang sholat, ya kan? Dan kemudian imamnya, orang yang sembarangan nunjuk imam di waktu sholat misalnya, tanda dia tidak memperhatikan sholatnya, tanda dia baginya sholat asal jalan saja, asal jalan. Maka para pengurus dimanapun berada harus menjadikan imam memang yang lancar dan bagus bacaannya, sebab bagaimanapun tidak dimungkiri bagusnya imam berpengaruh pada kekhusyuan sholat kita. Ya, dan tidak ada salahnya kita mengeluarkan misalnya biaya besar untuk itu kalau memang ahli dan pakarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan karena jadi imamnya, karena kita sudah menawan dia untuk dia bekerja, yang harusnya dia berada di tempat kerjanya harus datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yantiqa bizikri fima iftirad alaihi min at-takbir, kemudian bisa mengucapkan zikir yang dengannya dia mengucapkan takbir yang diwajibkan, wa umira bihi min at-tasbih, dan diperintahkan bacaan tasbih, wa tasyahud dan tasyahud dan selainnya. Sebab kalau salah membaca salah makna. Misalnya asyhadu dengan ashadu akan beda maknanya. Ya, akan berbeda maknanya. Kemudian kita lanjutkan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa mazdada minal ilmi bil lisan allazi ja'alahu Allah lisana man khatama bihi nubuwatahu wa anzala bihi akhir kutubihi kana khairan lahu. Nah, dan semakin bertambah ilmunya tentang bahasa, wa mazdada, dan apapun yang bertambah dari ilmunya tentang bahasa, itu bahasa Arab, allazi ja'alahu Allah, yang bahasa ini, lisan ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala lisana man khatama bihi nubuwatah, yaitu bahasa yang dengannya ditutup kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya penutup ini penentu enggak, tuan-tuan? Cara penutup ini biasanya penentu. Al-ibratu bil khawatim, dipilihnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penutup risalah dan nubuah, yang menentukan arah setelahnya adalah sebaik-baik risalah. Dan benar Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan gelaran-gelaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, disematkan kepadanya khatamun nabiyyin, penutup para Nabi. Walaupun sebagian menerjemahkan khatam itu sebagai cincin yang terindah, bolehlah, memang Nabi yang paling indah di antara para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendapat gelar yang tak didapat oleh Nabi-Nabi yang lain, yaitu Khalilullah. Tak ada dalam di antara para Nabi yang bergelar Khalilullah kecuali Nabi Ibrahim yang datuknya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cucunya. Jadi yang benar ungkapannya Ibrahim Khalilullah wa Muhammadun Khalilullah. Sebagian kan mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Ini kurang tepat, karena Nabi juga Khalil, dan Khalil di atas Habib lagi, Mungkin dari sini lahir istilah habaib bagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para keturunan Nabi digelar dengan Habib. Habib karena mencintai Nabi kita. Ya, makanya Abu Lahab tidak bisa digelar
Abu Lahab bisa gelar Habib? Ya enggak. Abu Talib? Abu Talib. Habib enggak? Bukan Abu Talib yang sekarang, tidak. Ada Habib Abu Talib, ada memang. Bukan. Abu Talib paman Nabi. Habib enggak? Kekasih kita? Hah? Ragu mulai terbagi khilaf masalah ini. Tidaklah. Dia ahlul nar dan mudah-mudahan kita ahlul jannah. Abu Talib masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Padahal dia adalah orang yang kalau Habib dengan istilah, ini istilah syar'i ya. Kalau Habib dengan istilah apa, dengan istilah bahasa, ya memang dia mencintai Nabi SAW dan Nabi mencintainya secara fitrah manusia. Tapi tidak digelar dengan Habib. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau ada yang dari keturunan Nabi sekalipun tapi meniru jalannya Abu Lahab disebut Habib? Tidak. Tapi kalau dia jalan datuknya Muhammad SAW, maka kita menghormatinya dua kali karena dia iman mengikuti sunnah, kemudian karena dia cucu Nabi SAW. Nabi wasiatkan kita tentu menjaga ini, menjaga ahlul baitnya, menghormatinya dengan setinggi-tingginya seperti kita layaknya kita menghormati keturunan Nabi SAW. Tapi dengan syarat istiqamah mengikut sunnah datuknya. Itu sunnah datuknya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lisannya ada lisanul Arab, maka semakin bertambah ilmu kita tentang bahasa Arab, maka semakin bertambah pula kemuliaan kita. Wa anzala bihi akhir kutubih, dan Allah turunkan dengan bahasa itu pula kitabnya yang terakhir. Bukan hanya nabinya saja, kitabnya juga dengan bahasa Arab. Kana khairan lahu, yang seperti ini lebih baik bagi seseorang muslim tersebut. Kama alaihi yata'allam as-salah, sebagaimana dia mesti belajar salat. Salat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, sebagian beralasan saya bukan orang Arab, maka bahasa salatnya pakai bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang dikhawatirkan dulu oleh orang tua Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ya, ketika dimulainya banyak terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Ini dari dulu khilaf di antara ulama. Tidak semua ulama setuju dengan terjemahan. Apalagi yang terjemahan bahasa Inggris yang pertama, Syekh Ali Muhammad Ali itu, ini adalah terjemahan yang mohon maaf yang paling rusak terjemahannya. Yang paling banyak memutar atau merubah pemahaman terhadap Al-Quranul Karim. Saya tahu itu dari Mujamma' Malik Fahad di Madinah, ketika sering saya jadi reviewer di situ, merevisi dan mengedit beberapa terjemahan. Tahu saya dari yang ahli bahasa Inggrisnya bahwa terjemahan pertama Yusuf Ali atau terjemahan bahasa Inggris pertama, terjemahan yang paling parah rusaknya. Dan tidak sedikit pula terjemahan-terjemahan dari yang pengalaman saya memurajaah dalam merevisi, banyak terjemahan yang tidak tepat, yang merubah pemahaman, pemahaman terhadap Al-Quranul Karim menjadi pemahaman yang keliru. Dan makanya terjemahan sebenarnya tidak dianjurkan oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari Mesir dulu. Ayahnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir, muhaqqiq kitab ini. Kenapa? Karena akan mengurangi semangat orang untuk belajar bahasa Arab, sehingga nanti berubah lagi jadi Islam Inggris, Islam Italia, Islam Perancis. Dan karena apa? Qurannya sudah berbeda. Sama dengan dulu kitab Taurat, Injil ketika diterjemahkan dalam berbahasa banyak macam bahasa, maka berubah pula pemahaman mereka terhadap agama mereka. Makanya bisa saja Nasrani Afrika beda pemahaman yang Nasrani Eropa. Ya, ada di antara lucunya terjemahan, karena kalau di Afrika digambarkan Nabi Isa itu hitam orangnya. Kalau di Eropa putih dan seterusnya. Jadi tergantung kepada pemahaman mereka masing-masing. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
kama alaihi yata'allamu shalah, dia mesti belajar bahasa Arab untuk belajar salat, dan salat itu pada umumnya bacaannya dalam bahasa Arab. Wa dzikra fiha, dan zikir di dalamnya, wa ya'til baita, kemudian datang ke Baitullah, yaitu dalam rangka haji, dan segala manasik haji ini dalam bahasa Arab, termasuk juga tanda-tanda apanya, tanda-tanda arah jalan. Kalau tidak kesasar kita di jalan, ya, tanda-tanda jalan dan sebagainya. Wa ma umira bi ityanihi, dan apapun dari manasik masyair yang mesti didatanginya juga dalam bahasa Arab. Dia ketika datang ke Safa, dia membaca inna safa wal marwata min syairillah, pakai bahasa Arab lagi. Kemudian abda'u bima bada Allahu bihi, kemudian dia menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangannya dan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kedua membaca doa sepanjang yang dia bisa, kalau diulang lagi sampai 3 dan seterusnya. Pergi ke sa'i, dalam sa'i juga membaca zikir dalam bahasa Arab. Jangan zikir nanti membaca Pancasila, ini berlebihan kaum muslimin, ya, berlebihan ini. Atau membaca ya lal watan ya, ada ya lal watan, doa apa nih, doa nih, doa kebangsaan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Naam, wa ma'ubir bi'tiyani wa yatawajjahu lima wujjiha lahu, dan menghadap kepada arah yang disuruh dia menghadap kepadanya, dan juga biasanya dalam bacaan bahasa Arab. Wa yakunu taba'an fi mafturida alaih, dan dalam hal ini yang belajar bahasa Arab yang bukan aslinya orang Arab mesti taba'an fi mafturida alaih, mesti menjadi pengikut pada hal yang diwajibkan dia mengikut, menjadi pengikut pada hal yang diwajibkan dia mengikut. Seperti salat tadi bahasa Arab, kita mesti mengikut, dah, ya Pak. Tapi kalau panjat pinang ya ikut orang kita, ya, kalau panjat pinang ya ikut orang kita. Ya, kalau nak naik ke atas pijak kawan dulu, ya, kalau naik ke atas pijak kawan dulu. Nah, Allah musta'an. Wa nudiba ilaihi, atau dianjurkan kepadanya, yang diwajibkan atau yang dianjurkan kita mengikut. Zikir-zikirnya dalam bahasa Arab, tuan-tuan, mohon maaf, ini mana yang lebih nyaman rasanya kita baca doa lah dulu dan zikir dengan bahasa Arab atau bahasa yang bukan bahasa Arab? Hah? Coba baca nanti, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, atau dengan Subhanallah, mana yang lebih nyaman? Subhanallah, Subhanallah, karena Subhanallah asli turun dari Allah dan disampaikan oleh Nabi SAW, tidak kurang, tidak lebih, ya Pak. Tapi kalau Maha Suci, bisa saja terjemahannya tidak pas, bisa saja terjemahannya tidak pas. Ketika disebut Maha Suci, menurut antum apa saja maknanya? Bersih dari kotoran. Bisa saja orang mengatakan itu. Allah itu bersih sebersih-bersihnya. Apanya yang bersih? Dibilang berbadan mujassim pula kita. Allah tidak mungkin mujassam, tidak. Allah tidak berjisim. Makanya kita tidak pernah mengatakan Allah berjisim atau bertubuh atau ada anggota-anggota tubuhnya. Tidak kita katakan seperti itu. Karena tidak semua makna yang tidak semua lafaz yang sama maknanya sama. Maka seperti tadi, ketika kita mengatakan Allah berwajah, ya wajahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Nanti kita lihat di akhirat. Mau lihat? Mau? Maka aku itu. Kalau tidak dapat nanti. Ya, karena kita mengingkari sifat Allah, jangan-jangan nanti ini dosa besar bagi kita. Saya sampaikan berita kepada Nabi seperti ini, lalu kamu tidak mengakui, ya tak? Apa alasannya? Oh, menurut akal saya. Woi, Abu Jahal dulu berakal juga, dia enggak. Ya, dulu Abu Bakar berakal tapi dia terima, dia enggak tolak. Padahal mana yang pintar, kita atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Hah? Mana yang lebih paham bahasa Arab, Abu Bakar atau kita? Taib, ada enggak riwayat Abu Bakar mempermasalahkan wajah Allah?
Enggak ada. Umar enggak ada. Berarti mereka tidak masalahkan karena tidak paham atau karena paham? Wah, ikutlah paham mereka. Jadi mereka tak pernah mengatakan kalau berwajah berarti ada anggota tubuhnya terpisah-pisah, tidak. Ini bukan akidah kita. Hati-hati. Adapun perkataan imam yang 4 misalnya bahwa mereka mengkafirkan mujassimah, itu bukan kita. Kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan tanpa memvisualisasikan, tanpa membentuk tubuh Allah SWT. Itu bukan akidah kaum muslimin. Itu adalah kaum musyabbihah, kaum mujassimah yang dilekatkan oleh al-mubtadi'ah kepada ahlus sunnah, supaya mereka mengambil sunnah lalu dilekatkan kepada ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ahlus sunnah itu dulu sudah ada sebelum datang ilmu-ilmu yang lain yang dinisbatkan kepada sunnah itu. Dan mereka dulu tidak pernah mempermasalahkan itu karena mereka paham bahwa wajah itu wajah, bahwasanya kaki itu kaki, bahwasanya atas itu atas. Jelas? Lalu datang teori-teori keedah-keedah, kita katakan keedah itu lahir karena mulai banyak yang melenceng. Dan keedah tidak mesti dalil tak mesti tunduk pada keedah. Keedah yang mesti tunduk pada dalil. Kita sudah buktikan kemarin, ada orang Arab dulu pakai bahasa Arab asli, tiba-tiba tidak sesuai dengan keedah nahwu shawab sekarang. Yang disalahkan yang mana? Keedah yang salah atau orang Arabnya? Tidak ada yang salah. Yang salah enggak ada. Keedah enggak salah karena keedah itu untuk yang mayoritas, yang dominan, yang ghalib. Al-hukmu lil ghalib, al-qa'idah lil ghalib. Makanya ada keedah lagi, likulli qa'idatin mustathna. Setiap keedah itu ada pengecualian. Nah, pengecualian itu apa? Karena dalil. Makanya dalil didahulukan daripada keedah. Jangan terbalik. Sekarang kita ketika belajar keedah, fikih, usul fikih, keedah nahwu, sharaf, keedah akidah, akhirnya kita buang dalil gara-gara keedah. Inilah kesalahan ilmiah yang banyak terjadi pada hari ini. Mereka mendahulukan keedah daripada dalil. Di sini akhirnya keliruan pemahaman, keliruan pengamalan dan sebagainya. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ini. Kaum muslimin. Wa yakunu taba'an bi fi ma turida alaihi wa nudiba ilaihi la matbu'an. Maka dia menjadi pengikut pada apa yang difardukan atasnya dan disunnahkan, la matbu'an, bukan yang diikuti. Kita yang mempelajari bahasa Arab mesti mengikut kepada sesuatu yang khususnya dalam syariat ini. Yang disuruh kita mengikutinya, kita ikuti. Tapi kalau dibebaskan kita tidak mengikutinya, maka kita bebas memilih. Misalnya dalam masalah adat istiadat, budaya, itu bebas kita. Kita tidak mesti bicara budaya seperti orang Arab. Ya, tidak mesti berbudaya seperti orang Arab. Selama tidak disuruh kita untuk mengikutinya. Jelas Pak? Jubah ini mau pakai boleh apa enggak? Kalau saya pakai baju kemeja nanti boleh apa enggak? Boleh ya? Bapak enggak boleh nampaknya. Tasyabuh sah. Kaum muslimin dan muslimat, kalau kita dalam masalah pakaian, kita dibebaskan Allah SWT dengan syarat-syarat syar'i tadi. Ada batas-batas syar'i. Tak boleh terbuka aurat. Ini ada alasan syar'inya. Jangan kalian buka aurat. Tak boleh menampakkan aurat, yaitu transparan. Juga tidak boleh. Terbuka tak boleh. Terlihat tak boleh. Jangan membentuk aurat. Kalau terbentuk berarti juga sama dengan tidak berpakaian. Dan tidak pakaian syuhrah, laki-laki tak menyerupai perempuan, perempuan tak menyerupai pakaian laki-laki dan seterusnya. Dan soal jenis, bentuk dan sebagainya itu selama mengikuti kaedah ini, mengikuti dhawabit syar'i berdasarkan dalil ini, maka kita dibebaskan. Nak pakai jubah silakan, nak pakai sarung oke punya, pakai celana boleh enggak? Asal jangan celana jin nanti dicari jin kita. Ya, celana kita yang kita pakai, jangan celana jin. Ya, tolong ya, jangan pakai celana jin enggak, pakai celana kita. Sebab celana jin nanti dia kehilangan bahaya. Dia enggak punya batas-batas. Pakai celana kita. Celana kita yang longgar, kemudian tadilah menutup aurat dan bahannya tidak transparan.
ya, dan jangan mengikut mode-mode orang fasik atau mode-mode orang khusus, orang kafir. Khusus ya, harus dicatat kalimat khususnya. Kalau ternyata orang fasik pakai pakaian yang tidak khusus dengan kefasikan, itu boleh dipakai. Nanti orang bikin fasik pakai sarung misalnya, habis itu sarung tak boleh lagi, haram sampai hari kiamat, tidak bisa. Kan ada orang bikin dosa pakai sarung kan? Ada nggak? Kalau dulu pencuri pakai sarung nggak? Iya pakai sarung, dia curi kerbau. Nanti dia sarungnya dililitkan lehernya kan? Pas lari nyangkut di kayu. Allah musta'an. Sekarang orang tidak pakai itu lagi. Ya Pak ya. Mohon maaf, orang dulu manjat rumah orang pakai apa? Sarung. Jadi dia bikin dosa pakai sarung. Ini bukan khusus bikin dosa. Sarung itu dipakai ke masjid, dipakai ke undangan. Ada ke undangannya? Bu, tonton tidak ke Surabaya. Coba Surabaya, orang ke undangan pakai sarung orang. Kalau di sini iyalah. Jadi maksudnya pakaian khusus, ya, khusus orang kafir, khusus orang musyrikin, atau khusus orang-orang ahli maksiat dan kefasikan Anda. Tapi kalau pakaian umum orang makainya itu tidak dilarang. Wallahu musta'an. Kalau tidak nanti ada orang korupsi pakai baju koko, pakai peci haji. Besok koko diharamkan. Peci haji ini bisa tidak pakai pakaian kita kemana-mana nanti. Karena semua pakaian itu pernah dipakai orang berbuat dosa. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita jadi pengikut di situ, bukan jadi yang diikuti. Jangan suruh orang Arab mengikuti kita. Karena apa? Karena bahasa Arab itu aslinya bahasa orang Arab, bukan bahasa orang Ajam. Dan Allah yang memilih. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah mencipta segala sesuatu apa yang dia kehendaki, dan juga memilih apa yang dia kehendaki. Allah pilih, jangan ditantang Allah SWT. Allah yang pilihkan, bukan kita. Bukan hasil voting, tidak. Ini hasil Allah yang memilih. Dikirimnya Nabi di Makkah, di kalangan orang berbahasa Arab, dan Allah mengangkat dengan itu, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Itu menjadi sebutan bagimu dan bagi kaummu. Mohon maaf, jam itu tidak bergerak rupanya ya. Hah? Jam berapa sekarang sih? 6.15. Saya tidak merasa tadi, mohon maaf. Kita tutup. Pak ragu nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Kita lanjut sebentar. Tamasalun. Karena di sini apa namanya closingnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Setelah dia panjang berbicara tentang bahasa Arab, keutamaannya, kewajiban pelajari dan seterusnya, Pak ya. Di sini dia closing nanti. Cukup panjang juga closingnya. Karena openingnya panjang. Nah dia bilang, wa innama bada'tu bima wasaftu min anna al-Qur'ana nazala bilisanil Arabi duna ghairih li'annahu la ya'lamu min idahi jumal ilmi al-kitabi ahadun jahila sa'ata lughat lisanil Arab wa kathrata wujuhihi wa jima'a ma'anihi wa tafarruqaha wa man alimahu intafat anhu syubah allati dakhalat ala man jahila lisanaha. Saya memulai pembahasan ini kan tentang usul, ditanya kan, kok mulai dengan bahasa Arab, apa hubungannya usul fikih dengan bahasa Arab gitu ya. Dia bilang, saya sengaja memulai dengan apa yang saya sifatkan, yang telah saya gambarkan, min annal Qur'an, bahwa sesungguhnya Al-Quran nazala bilisanil Arab, turun dengan bahasa Arab, tidak ada bahasa lain di dalamnya. Jelas? Dengan hanya bahasa Arab. Supaya apa? Li'annahu, sebabnya, la ya'lamu, tidak mengetahui, min idahi, keterangan, jumali ilmil kitab, yaitu umumnya ilmu tentang Al-Quran, ahadun, seseorang, jahilah, yang jahil, yang tidak mengetahui, sa'ata lisanil Arab, luasnya bahasa Arab. Mohon maaf, kita kadang kalau baca terjemah bahasanya tidak luas. Bahasanya tidak luas, seperti kalimat ilah tadi. Coba terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tidak ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai ya? Tidak ada Tuhan. Padahal sebenarnya
Kalau nak mau makna ilah adalah al-ma'luh, yang digandrungi, yang diibadahi, yang tunduk dan dicintai. Banyak maknanya. Kalau sebab diterjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak diibadati, yang berhak dicintai, yang berhak digandrungi, yang berhak kita tunduk kepada dan sebagainya. Tidak jadi kita bersyahadat, itu panjang itu. Ya, makanya tidak paham nanti kecuali yang paham bahasa, luasnya bahasa Arab. Kalimat ilah itu sangat luas. Nah, wa kathrata wujuhihi, kemudian banyaknya wajah bahasa Arab itu, artinya tunjukkan dalalatnya banyak. Ada umum, maknanya umum, ada umum, maknanya khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan, dan seterusnya. Orang yang tidak paham bahasa Arab, menurut orang Arab tidak akan bisa memahami secara komprehensif, secara lengkap dan komplit tentang makna Al-Quranul Karim. Makanya ada yang kritik nanti ketika Allah menyebutkan Al-Quran itu di dalamnya tafsilu kulli syai', yaitu terperinci keterangan segala sesuatu. Kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang sudah sempurna ayat-ayatnya. Lalu dia katakan, tapi tidak ada hukum ini dalam Al-Quran, katanya. Ya jelas ya, ya karena dia tidak paham, bukan karena dia paham tidak. Atau seperti ada yang pernah bertanya ke saya, ternyata ulama tafsir, ulama hadis belum menjelaskan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Dari bahasanya sudah paham bahwa ini orang yang tidak berilmu. Rata-rata dari para pemikir. Dia berpikir dan pikirannya tidak pernah ketemu. Kalau pikir mana ketemu tuh? Ya, kalau nak tahu tafsir sempurna atau tidak, alhamdulillah dalam Mu'jam Mu'allafati Tafsir yang dikeluarkan oleh Mujamma' Malik Fahad di Madinah, itu lebih dari 4.000 tafsir yang ditulis oleh para ulama. Yang sampai ke kita baru berapa tafsir? Nah, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu, tafsir apa yang sampai ke kita? Jalalain, Al-Khazin, Al-Maraghi, Al-Baghawi, terus Ibnu Katsir, Wihamka, Mahmud Yunus, terus apa lagi? At-Tabari, Ar-Fakhrul Razi, terus siapa? Pak Sapri? Yang jelas. Iya, hitungan baru hitungan jari kaki dengan jari tangan ini dah habis nafas kita. Lalu setelah itu kita katakan ulama hendak menjelaskan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Kita yang belum komprehensif mempelajarinya. Lalu kita tanya lagi, oke, tonton sampai kepada tonton kitab tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya nak nanya lagi, dah berapa kali tamat? Yang jurusan tafsir hadis tunjuk tangan. Tak pernah tamat. Setahu saya lah ya, saya orang pesantren, saya tamat Darun Nahdhah ya tahun 91, dari 84 sampai 91. Ya tafsir kami alhamdulillah bukan Al-Jalalain, kemudian tafsir Al-Khazin. Mau tahu enggak pernah kami tamatkan enggak? Pernah kami tamatkan? Enggak akan pernah. Sebab di negeri kita ini mata pelajarannya terlalu banyak. Belum lagi pelajaran umumnya, pelajaran apanya. Ini untung di pondok kita sampai malam belajarnya. Jadi hampir 24 jam masuk tidur. Ya masuk tidur Pak, tidur kan masuk belajar tuh. Tanpa tidur tidak bisa belajar kita. Harus masuk tidur tuh agenda penting. Ya, jadi tonton bikin acara nanti masuk agenda pentingnya istirahat itu wajib. Jangan bikin acara tanpa istirahat nanti sehari besok tidak lagi acara gitu. Masuk makan acara penting. Tonton kadang-kadang tidak menganggap itu penting. Ya kalau berat kerjanya harus makannya lebih
Iya, jangan nanti rapat dari jam 8 pagi sampai 12 malam. Tengok menunya tahu tempe, itu pun masing-masing dapat satu potong. Enggak bisa tuntun. Ya Pak ya. Ada minumnya apa? Minum enggak pula air bercuak. Air putih pula. Allah musta'an. Ya sebenarnya bisa aja kalau zaman dulu. Zaman dulu orang kuat-kuat. Kalau zaman sekarang habis makannya loyo. Apa loyo habis makan? Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang tak tahu luasnya bahasa Arab, wa kathrata wujuhihi, dan banyaknya dalalat wujuhnya, wajah dalam bahasa Arab itu, seperti kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Khattab, man hajjaka bil kitab fa hajjahu bis sunnah fa innal qur'ana dzu wujuh. Siapa yang berhujah kepadamu dengan Al-Qur'an saja, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Al-Qur'an itu wujuh, banyak tafsirannya. Banyak tafsirannya. Di mana kita tahu tafsiran yang benar? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terima semua tafsir nanti tidak tahu, tidak ada barometernya. Semua orang bebas menafsirkannya. Jelas? Kadang-kadang orang berbuat syirik dengan ayat Al-Qur'an dia. Dengan ayat Al-Qur'an, berkeyakinan melonceng dengan Al-Qur'an. Jelas? Misalnya ketika iblis tak mau sujud kepada Adam, lalu dia tafsirkan sendiri, iblis ahli tauhid, sujud kepada manusia syirik, betul kan? Maka dia tidak mau syirik, maka dia tantang firman Allah, sujud. Makanya iblis lebih hebat dari malaikat. Malaikat disuruh langsung sujud, iblis protes. Maka orang hebat zaman ini yang pisah. Nah itulah. Ini salah satu kesalahpahaman kita. Anak-anak pandai berdebat, hebat. Tidak pandai berdebat, tidak hebat. Jadi diciptakan adalah kaum intelek yang pandai mendebat, pandai mendemo, pandai memprotes. Kalau tidak pandai protes, nah ini kaum murji'ah. Dia tidak paham makna murji'ah itu apa, lalu dilekatkan kepada orang yang tidak mau protes. Protes itu kalau berguna iyalah, tapi mudaratnya lebih besar daripada bedakan antara protes dengan nasihat kaum muslimin. Bedakan antara protes dengan nasihat. Kemudian tidak semua orang harus maju menasihati. Nasihati itu betul harus pertama orang-orang ikhlas, kemudian orang berilmu, kemudian orang yang punya hikmah. Kalau semua memberi nasihat, akhirnya nanti apa yang terjadi? Rusuh, ya tak? Rusuh yang terjadi. Ya kalau ada makanya ada orang awam menasihati ustaz, akhirnya apa? Ustaz diturunkan dari dipersekusi karena dia ingin menasihati. Dia tidak berilmu tentang apa yang dinasihati, apalagi hikmahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bila ada yang mendebatmu dengan Al-Quran, jawab dengan sunnah, karena sunnah itu adalah refleksi langsung dari Al-Quran, implikasi langsung dari Al-Quran. Maka pahami dengan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak banyak nanti kesesatan-kesesatan yang lahir akibat salah memahami Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa jima'a ma'anihi wa tafarruqaha. Kapan maknanya bersatu dan kapan maknanya berbeda. Kapan maknanya bersatu dan kapan maknanya berbeda. Misalnya nanti dalam membahas tentang aula mastumun nisa dalam ayat tayammum misalnya, atau dalam ayat wudu. Ini terjadi perbedaan pendapat antara beberapa mazhab, Imam Syafi'i di satu sisi dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di sisi yang lain. Berbeda mereka dalam memaknai itu. Nah, semakin dalam dan semakin paham tentang luasnya bahasa tersebut, maka akan terlihat di situ penerapan yang semakin mendekati kebenaran, ditambah dengan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah ahlinya bahasa Arab, imamnya bahasa Arab.
Maka jangan andalkan bahasa Arab saja. Sebagai kita kan mengandalkan hanya bahasa Arab. Oh, ini menurut bahasa begini nih. Taib. Jangan tinggalkan Nabi kecuali Nabi mendiamkan atau Nabi tidak menjelaskan, berarti ruang ijtihad lebih terbuka. Dia terbuka karena urutannya bila tidak ada Al-Quran cari dalam sunnah. Tidak ada sunnah cari ijma'. Tidak ada ijma' pakai qiyas. Qiyas inilah ruang ijtihad kita. Jangan langsung ke qiyas. Langsung ke qiyas, akhirnya ditolak ayat dan hadis nanti. Dan ini juga salah satu kesalahan ijtihad kita. Salah satu kesalahan fikih kita pada hari ini, dalil ada, qiyas masih didahulukan daripada dalil, tanpa diketahui dan disadari. Karena memang baru sedikit ahli sudah seperti pakarnya para pakar bicaranya. Saya sering melihat orang mengkritisi ulama-ulama besar, lalu saya baca kritisan, dia mengkritik satu, lalu saya temukan sendiri kesalahannya 3. Ya, sering saya temukan baik di hadis, di fikih, dia mengkritik, misalnya mengkritik Syekh Al-Albani tentang sebuah hadis, disalahkannya 1. Saya temukan kesalahannya dalam menyalahkan Syekh Al-Albani 3. Ini kalau mau jujur kita, ya. Jadi yang mengkritisinya karena apa? Karena nafsu, bukan karena mencari kebenaran. Allah musta'an. Semoga Allah SWT tunjukkan kita jalan-jalan yang diberikan taufik dan dijauhkan daripada mengikuti hawa dan nafsu. Wa man alimahu intafat anhu subah allati dakhalat ala man jahila lisanaha. Siapa yang tahu dan paham bahasa Arab ini, maka dengan sendirinya segala syubhat yang lahir dari kesalahpahaman tersebut akan sirna daripadanya. Orang-orang yang tidak tahu lisan Arab dengan benar, apalagi mempelajari bahasa Arab, ya artinya Islam ini dari bahasa yang jauh lagi. Dia orang Indonesia lalu memahami Al-Quran dengan bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya masih mohon maaf sebagian kita, ya ini hasil penelitian ahli bahasa Arab dari Udayana Bali, Universitas Udayana pernah membuat penelitian, ya penelitian semoga tidak benar, tapi hasilnya subhanallah 80% lebih guru bahasa Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ini guru bahasanya. Bagaimana dengan kita? Ya, sentuhan dan perempuan yang tidak setuju dengan hasilnya terbuka, silakan buat penelitian, mudah-mudahan ada peningkatan lagi. Ya, bahasa Indonesia tidak fasih digunakan oleh guru bahasa Indonesia. Bagaimana dengan yang bukan gurunya? Yang gurunya saja, takhasus saja, spesialis bahasa Indonesia, banyak tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah bergeser. Istilah-istilah dalam mengajar bahasa Indonesia hari ini sudah berubah menjadi istilah asing. Seolah-olah yang ngajar kita bahasa Indonesia orang asing. Allahumma musta'an. Maka saya serukan kepada guru-guru bahasa Indonesia untuk mengembalikan kembali istilah itu ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana mempelajari bahasa Arab juga sudah mulai masuk istilah Inggris. Iya tak? Maka kembalikanlah istilah ke aslinya. Maka kita akan lebih dalam dan lebih paham. Makanya orang pondok dulu dengan orang pondok sekarang sama hasilnya? Enggak. Ya minimal di pondok saya lah, di tempat saya belajar. Kalau yang dulu, masya Allah tamatan pondok rata-rata bisa baca kitab kuning namanya ya. Kalau sekarang yang tamat pondok rata-rata bisa makan nasi kuning. Itu saja bedanya. Kuning-kuning juga. Iya, nasi kuning. Dulu enggak, hampir semua yang tamat, yang tak juara pun pandai baca kitab. Kalau sekarang yang juara saja kadang enggak pandai baca kitab kuning. Allah musta'an. Kenapa? Salah satunya tadi, karena yang mengajarnya barangkali sudah menggunakan istilah yang tidak asli lagi. Apalagi kalau di perguruan tinggi yang dianggap kalau tak pakai istilah asing dianggap tidak ilmiah. Dianggap tidak, kamu jangan pakai bahasa pondok lagi ya. Ini akademisi universitas, bukan lagi orang pondok. Seolah-olah bahasa pondok itu bahasa ketinggalan. Sebenarnya kita yang ketinggalan, seperti yang disinggung oleh Syekh Muhammad Syakir tadi. Banyak di antara kita yang penting berubah,
Apakah berubahnya lebih maju atau tidak, itu lain pasal. Dia mengira mengikut orang barat akan maju kita, Islam kita. Kalau ikut orang Arab jadi kadrun kita. Itu masalahnya. Kaum muslimin dan muslimin, tidak pernah Islam itu di barat lebih maju daripada Islam di Arab. Sekalipun maju mundurnya politik masih berlaku, tapi tidak pernah Islam semaju di Arab sampai hari ini. Walaupun pemimpin-pemimpin Arab banyak yang zalim dan banyak yang sebagainya, tetapi Islam tetap lebih punya tempat di Arab daripada di negeri lain. Diakui atau tidak diakui, lebih dapat tempat. Mereka kalau diingatkan dengan Islam, coba kaum muslimin dan muslimat, kita kalau mengingatkan orang misalnya mutar musik di taksi di Arab Saudi atau di Mesir dan sebagainya, mereka masih apa? Coba ingatkan sobat taksi kita, bilang haram gitu. Memang kamu aja yang ustaz katanya, kan itu lagi kan? Itu bahasanya nanti. Ditantangnya kita. Kalau di sana enggak, pada umumnya lah ya, pada umumnya yang pengalaman saya, ada juga satu-satu yang banggang kan, ada, tapi pada umumnya mereka, oh ya afwan, minta maaf dia. Kamu enggak suka, ya dah dimatikan ya. Kalau kita enggak, paling-paling ditambahnya. Kamu saya pernah naik Superband dari Bangkinang ke Pekanbaru, atau dari Pekanbaru ke Bangkinang, diputarnya yang apa namanya, yang bassnya kuat itu apa? Drumnya kuat itu. Nah, itu entah apa musiknya, yang jelas jantung saya rasa masuk copot dibuatnya gitu. Lalu saya bilang, cuh, kau matiin belakang aja ya. Akhirnya, alhamdulillah untung dikecilkannya, akhirnya dimatikannya, alhamdulillah. Ada juga masih, alhamdulillah sebagian, tapi tentu saja dengan bahasa yang ini. Kalau saya bilang haram pasti dia tantangnya itu. Saya tidak bilang haram, cuh, udah matiin lagi. Jadi karena khawatir dia mati, akhirnya dia nanti kalau bilang haram pasti dia berdebatnya itu. Yang Anda ini siapa katanya kan? Nah, tapi untung saya bilang ini nanti bisa copot jantung saya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang tak paham sebenarnya bahasa Arab, apa aja subuhat yang disampaikan masuk ke dalamnya. Makanya ada sebuah kitab ditulis oleh orang barat, kelemahan bahasa Arab dalam Al-Quran. Itu jadi santapan para akademisi kita yang memang tidak paham bahasa Al-Quran. Tapi siapa yang paham bahasa Al-Quran, seperti yang dijawab oleh Dr. Zakir Naik, yang paham dia bahasa Arab, dia tahu semua kelemahan kitab itu. Semuanya bukan kelemahan Al-Quran. Gimana Al-Quran lemah ini? Allah yang mengatakannya, bukan Nabi yang mengucapkannya, Allah yang mengatakannya. Didengar oleh Jibril, dibawa ke Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana orang bisa niru? Sampai sekarang tidak ada yang bisa niru Al-Quran. Ketika mereka tidak bisa meniru Al-Quran, dicari-cari lagi kelemahan bahasa Al-Quran. Apa dasarnya? Kaedah nahwu dan saraf. Dia lupa bahwasanya kaedah ini diambil dari bahasa, bukan bahasa diambil dari kaedah. Mana lebih tua, bahasa atau kaedah? Bahasa. Maka bahasa harus didahulukan. Jelas? Kaedah itu lahir setelahnya. Al-Quran lebih duluan. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan Al-Quran dengan kaedah bahasa Arab. Jangan salahkan nanti Al-Quran dan hadis dengan kaedah usul fikih. Disinilah pentingnya Imam Syafi'i menjelaskan ini, dan masih akan berlanjut lagi keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang benar-benar paham dan dijauhkan dari kesalahan, walaupun kita tak akan pernah luput dari yang namanya salah ya. Tapi jangan sengaja salah atau tidak sengaja tidak mengetahui. Maka disitulah kita penting selalu belajar, dan inilah pentingnya menghidupkan kitab Imam Asy-Syafi'i ini. Walaupun bahasanya tinggi, tapi mudah-mudahan bisa kita sesuaikan dengan kita yang memang ilmu kita masih rendah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi?
cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.